BTTH Kaisar Api, episode 88. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiaoyan dan yang lainnya juga berdiri di bawah tangga, dan setelah menaiki tangga, mereka memasuki pintu masuk aula. Yaitu, Xiaoyan juga bergumam dan mengangkat kepalanya, lalu perlahan muncul sebuah aula megah, dan dua sosok besar yang menarik perhatian di aula itu pun perlahan muncul. Istana bawah tanah. Mu Feng juga berbisik, tetapi keterkejutan dalam suaranya tak bisa disembunyikan. Ini benar-benar istana bawah tanah. Pupil mata Xiaoyan mengecil saat melihat dua kata itu. Karena tuanku, Raja Naga Emas, memberitahuku dengan sangat mengesankan. Terakhir kali aku melihat Yanqi saat itu adalah di istana bawah tanah ini. Yanqi itu secara alami adalah api suci, jadi Xiaoyan juga sangat terkejut. Lihatlah betapa terkejutnya kalian berdua. Apa sebenarnya istana bawah tanah ini? Mu Yingying pun menyadari apa yang terjadi pada Xiaoyan dan Mu Feng, lalu langsung bertanya. Istana bawah tanah adalah tempat terbesar di seluruh keluarga kerajaan Xuanling. Istana ini menyimpan semua warisan dan harta karun keluarga kerajaan Xuanling, tetapi merupakan harta karun sejati. Banyak sekali orang dan pencuri yang menghuni tempat ini, jadi penjaga istana bawah tanah ini sangat ketat. Mu Feng juga berbicara perlahan. Saya tidak tahu mengapa orang ini membawa kita ke sini. Xuan Santian sering mengatakan bahwa para penjaga istana bawah tanah, bahkan para petinggi di puncak Dodi, harus ditimbang, kata Mu Feng. Istana bawah tanah ini ternyata punya sejarah seperti itu. Mu Yingying pun sedikit memutar bola matanya yang indah, lalu menatap ke dalam istana bawah tanah itu, mencoba mencari tahu, namun anehnya, meskipun diizinkan untuk menyelidikinya, dia tidak menemukan apapun. Konon, kolam Kaisar Xuanling ini memiliki berbagai khasiat magis, tetapi lokasi geografisnya tidak diketahui. Mungkinkah di istana bawah tanah ini? Xiaoyan juga menatap aula yang bertuliskan, istana bawah tanah, dan sebuah ide yang belum matang perlahan terbentuk di benaknya. Mengenai api suci, kita harus menunggu sampai ada kesempatan untuk membicarakannya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kekuasaan keluarga kerajaan Xuanling. Saat berikutnya, Xiaoyan juga melihat ke arah Wenzi di sebelahnya dan tetap berada di luar istana bawah tanah, tanpa menyapa para penjaga itu sama sekali, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Penatua Su juga menyipitkan matanya dengan santai. Pupil mata Xiaoyan yang berwarna coklat tua juga bergerak sedikit, lalu dia mengambil keputusan. Saat berikutnya, kekuatan jiwa tak terlihat juga menyebar ke istana bawah tanah, mencoba mencari tahu. Tepat ketika kekuatan jiwa Xiaoyan baru saja ditembakkan, Wenzi juga tiba-tiba menemukannya, lalu berbalik, melirik Xiaoyan, dan tampak berbisik mengapa kekuatan jiwa anak ini begitu menakutkan. Dengan adanya tetua Zhu di dekatnya, Xiaoyan tentu saja tidak takut kepada Wenzi, jadi dia dengan berani melepaskan kekuatan jiwanya. Namun, saat Xiaoyan sedang cukup rileks, kekuatan jiwanya tiba-tiba ditelan oleh kekuatan dahsyat yang tak dapat dijelaskan tepat setelah tiba di gerbang istana bawah tanah. Saat berikutnya, kekuatan yang tak dapat dijelaskan itu juga tampaknya telah menemukan sesuatu, dan kemudian bergegas menuju Xiaoyan. Tidak bagus, Xiaoyan juga berteriak dalam hati. Sepertinya dia meremehkan tingkat pertahanan istana bawah tanah ini. Namun, saat ini, tidak ada gunanya melakukan hal lain. Dia terpaksa menerima serangan ini. Pergi. Tepat ketika Xiaoyan terkejut, Sulao yang menyipitkan mata juga berkata perlahan, dan kekuatan tak terlihat yang tak dapat dijelaskan itu diguncang oleh Sulao. Sialan, Wenzi juga diam-diam memarahi. Jika Zhu tua tidak bergerak tadi, serangan itu saja bisa melukai pria berkaki berat itu, dan dia mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Kualifikasi kolam Kaisar Xuanling. Xiaoyan juga menatap Zhu tua dengan mata penuh rasa terima kasih, dan saat berikutnya dia menyingkirkan gerakan kecilnya, tetapi dia bergumam, aneh, mengapa tidak ada napas api? Masuk akal jika api suci itu ada, suhu di sekitarnya juga akan sangat panas. Haha, akhirnya sampai juga. Wenzi pun buru-buru mengganti topik. Saya melihat tempat lain, dan sosok keduanya juga perlahan datang menuju tempat Wenzi dan yang lainnya berada. Jika diperhatikan lebih dekat, sungguh mengesankan bahwa mereka berdua seusia dengan Xiaoyan. Yang satu tinggi dan yang satu lagi pendek, aku tahu mereka cukup sepadan. Yang tinggi itu seorang pria. Ia mungkin memperkirakan tingginya seharusnya 2 meter. Namun, selain tinggi, otot-otot pria itu juga sangat kurus. Tulang adalah deskripsi yang paling tepat.
Sedangkan yang satu lagi pendek, dia adalah seorang wanita, yang merupakan kebalikan dari pria yang tinggi tapi kurus. Wanita ini sangat pendek, tingginya tampaknya hanya sekitar 1,3 meter, tetapi yang aneh adalah lemak di sekujur tubuhnya sangat gemuk. "Halo, Tuan Guru Nasional." Suara wanita itu, dengan sedikit nada marah, perlahan terdengar di belakang Wenzi. Namun, ketika Xiaoyan muncul di antara mereka berdua dahulu kala, dia merasakan perbedaan di antara keduanya, jadi dia juga memperhatikannya. Anehnya, Xiaoyan mendapati bahwa ekspresi sangat serius dari banyak prajurit yang berpatroli di istana bawah tanah juga berubah secara mencolok ketika mereka melihat kedua orang ini. Itu jelas menunjukkan niat baik mereka berdua. "Haha, kalian datang tepat waktu." Wenzi pun melambaikan kipas bulunya dengan lembut, lalu berkata kepada mereka berdua. "Itu diperintahkan oleh guru, tapi untungnya aku menyusul." Pria itu juga berbicara perlahan. Hubungan antara pria dan wanita itu jelas sangat baik, karena dari awal hingga akhir, keduanya tidak pernah melepaskan tangan mereka. "Apakah mereka berdua adalah putra kesayangan keluarga kerajaan Xuanlingmu?" Tetua Su juga berkata perlahan. Ada kejutan langka dalam suaranya. "Haha, ya, mereka berdua persis seperti kita yang memasuki kolam kekaisaran Xuanling kali ini. Dengan kalian bertiga, totalnya ada 5 orang," kata Wenzi. "Haha, tulang-tulang mereka berdua sungguh menakjubkan. Jelas, pencapaian mereka di masa depan cukup besar," kata Penatua Su perlahan. "Yang mulia rendah hati, ketiga murid di kabinet Anda juga sangat baik, dan mereka pasti akan menjadi orang-orang yang kuat di masa depan." Wenzi juga tersenyum, tetapi ia cukup senang dengan apa yang dikatakan pria besar ini. Lagi pula, dua orang di depannya memiliki penampilan seperti itu kecuali karena alasan khusus untuk berlatih. Kalau tidak, mereka adalah para jenius sejati dari keluarga kerajaan Xuanling. "Karena kita semua sudah di sini, ayo pergi," kata Wenzi sambil tersenyum. Dua orang di depan mereka adalah para jenius dari keluarga kerajaan Xuanling mereka. Tinggi badan dan penampilan mereka juga berkaitan dengan latihan yang mereka latih, jadi bisa dibilang begitu. "Ayo pergi, 3 orang kecil," kata Penatua Su perlahan, lalu melangkah keluar. "Ingatlah untuk menjaga kekuatan jiwa dan spiritualmu, istana bawah tanah ini tidak lebih baik dari paviliun dupa bakar kita." Saat berikutnya, tepat saat Sulao berjalan, sebuah suara juga mencapai pikiran Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk diam-diam kepada Penatua Su, tetapi kemudian bergumam dalam hati, sepertinya rahasia istana bawah tanah ini ternyata lebih dari yang kubayangkan. Sekelompok 7 orang juga perlahan menaiki tangga, dan kemudian berjalan menuju pintu masuk istana bawah tanah. Begitu tiba di gerbang istana bawah tanah, dia melihat para prajurit yang berpatroli memasang tatapan waspada, lalu menghampiri Xiaoyan dan yang lainnya, jelas bersiap untuk menanyainya. "Berhenti, ini tempat terpenting bagi keluarga kerajaan Xuanling. Para penganggur dan lainnya, silakan pergi. Kalau mau masuk, tolong tunjukkan kartu masukmu." Kelima prajurit itu juga bersenjata lengkap, memegang pedang panjang, dan menatap Xiaoyan dan yang lainnya dengan waspada. Salah satu prajurit yang mengenakan 3 bintang juga perlahan menghadap Wenzi. 3 bintang melambangkan pangkat prajurit adalah tingkat ketiga. Tidak ada bintang tunggal, yang melambangkan prajurit paling biasa, dan ada bintang di bahu, yang melambangkan kapten kecil. Jika ada 2, itu adalah pemimpin skuadron. Jika ada 3, itu adalah kapten. Satu regu beranggotakan 10 orang, satu skuadron beranggotakan 5 regu, satu brigade beranggotakan 5 skuadron, dan seterusnya. Ketika Wenzi mendengar ini, dia juga perlahan menyentuh cincin Na di tangannya. Saat berikutnya, jimat giok yang terbuat dari warna giok juga perlahan muncul di tangan Wenzi. "Kapten Luo telah bekerja keras. Seperti biasa, aku akan membawa mereka ke kolam Kaisar Xuanling." Wenzi juga mengangkat jimat giok dan berkata kepada kapten yang mengenakan 3 bintang. "Saya telah bertemu dengan guru nasional." Di antara 3 konfirmasi jimat giok, prajurit itu juga perlahan memberi hormat militer kepada Wenzi, lalu memberi isyarat undangan, dan berteriak ke belakang. "Verifikasi lulus, Anda dapat melepaskannya." "Baiklah." Sebuah suara yang sangat keras juga menanggapi. "Ayo pergi," kata Wenzi kepada orang-orang di belakangnya. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, mereka juga mengikuti Wenzi ke pintu aula utama secara perlahan. Benar-benar jahat. Apakah kedua orang tinggi, pendek, gemuk, dan kurus itu yang memenuhi syarat untuk memasuki kolam kekaisaran Xuanling kali ini berasal dari keluarga kerajaan Xuanling kita? Orang yang dipanggil Kapten Luo oleh Wenzi juga memandang saudara laki-laki yang tinggi, pendek, gemuk, dan kurus itu perlahan. Ia berkata perlahan,
Tetapi ada beberapa kenangan berbeda di hatinya, jelas asal-usul kedua orang ini sangat luar biasa. Saat berikutnya, tim yang beranggotakan 5 orang itu juga perlahan berpatroli. Di pinggiran istana bawah tanah, ada juga lapisan penghalang tak terlihat, yang mengisolasi istana bawah tanah, jadi Xiao Yan dan yang lainnya tidak bisa masuk secara langsung, dan mereka harus menunggu staf di sini mengambil alih, jika tidak, mereka akan menghadapi serangan balik penghalang, maka akhirnya akan sangat ekstrim, menyedihkan. Hehe, Wen Guoxi, kali ini kau yang membawa mereka ke kolam keluarga Kekaisaran Xuanling. Di dekat pembatas aula istana bawah tanah, ada beberapa perwira tinggi yang menjaga mereka, dan salah satu dari mereka juga tersenyum. Ia tersenyum pada Wenzi. Ya, Wenzi juga menanggapi dengan lambat, lalu melemparkan jimat giok ke arahnya. Sekilas, perwira ini tampak seperti telah bertempur di luar sepanjang tahun, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, tatapan matanya juga sangat tajam, lalu seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi perak. Apa itu? Sesaat kemudian, Xiao Yan juga melihat bahu perwira itu. Pangkat prajurit biasanya tertera di bahu. Itu sebenarnya menggambarkan kepala harimau. Xiao Yan secara tidak sengaja melihat kepala harimau yang mengerikan muncul di bahu petugas itu. Kepala harimau melambangkan pasukan paling elit dari keluarga kerajaan Xuanling. Petugas di depannya sebenarnya anggota tentara gigi harimau. Xiao Yan juga orang pertama yang berpikir. Saat berikutnya, ketika Wenzi sedang berbicara dengan petugas Naming, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu. Ada 3 pasukan paling elit di keluarga kerajaan Xuanling, yaitu 3 legiun harimau, elang, dan naga. 3 legiun utama telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga kerajaan Xuanling. Mereka telah ada sejak awal berdirinya keluarga kerajaan Xuanling puluhan ribu tahun yang lalu. Putra-putra langit yang tak terhitung jumlahnya juga telah dikalahkan oleh ketiga legiun ini. 3 pasukan utama juga merupakan kekuatan terkuat dari keluarga kerajaan Xuanling, karena ini adalah 3 pasukan paling mengerikan yang mewakili keluarga kekaisaran Xuanling mereka. Korps Huya, pasukan yang jumlah anggotanya 200 orang. Jika dilihat sekilas, tentara gigi harimau memang tidak begitu tirani, namun bagi mereka yang mengenalnya, tahu bahwa tentara gigi harimau tidak sesederhana itu. Namun jangan remehkan Huya Korps, karena siapapun yang bisa bergabung dengan Huya Korps adalah orang-orang yang kuat dan berwibawa. Persyaratan minimum untuk bergabung dengan Huya Korps adalah mencapai Do di bintang 5. Hanya pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Do bintang 5 yang dapat bergabung dengan Korps Huya, dan di antara Korps Tigeria, kekuatan terendah juga merupakan pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan awal Kaisar Do bintang 5. Persyaratan ketat ini juga membatasi banyak orang yang ingin bergabung, tetapi tidak diragukan lagi bahwa selama Anda dapat bergabung dengan Tiger Tooth Army, status Anda cukup tinggi. Bergabung dengan Korps Huya, berbagai keuntungan, seperti kecenderungan sumber daya budidaya atau kolam kekaisaran Xuanling, atau bahkan beberapa hal berharga dari keluarga kekaisaran Xuanling, juga akan dipersenjatai kepada mereka untuk pertama kalinya. Wolf Eagle Legion, legiun yang lebih menakutkan. Hanya mereka yang telah mencapai level Kaisar Petarung Bintang 6 yang dapat bergabung. Namun jumlah legiun elang serigala hanya 100. Konon, legiun gigi harimau dan legiun elang serigala adalah tulang punggung keluarga kerajaan Xuanling. Legiun terakhir juga merupakan kekuatan puncak yang mewakili keluarga kerajaan Xuanling. Adapun yang terakhir, tidak diragukan lagi ini adalah legiun yang paling kuat. Legiun Pecinta Naga, pasukan yang sangat kecil, hanya 10 orang. Namun, persyaratan minimum untuk bergabung dengan pasukan ini bukan hanya kekuatan Kaisar Do bintang 7, tetapi juga banyak kontribusi kepada keluarga kerajaan Xuanling. Legiun Pencinta Naga adalah legiun terkuat. Orang-orang yang bergabung dengan legiun ini bagaikan pangeran dan bangsawan di hari kerja. Pertempuran adalah saat legiun Pencinta Naga ini beraksi. Mereka yang dapat bergabung dengan legiun Pencinta Naga semuanya kuat, bahkan status dan kekuatan mereka adalah yang terbaik di antara yang lain. Ke-10 anggota legiun ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik puncak yang telah lama terkenal dengan Xuantian Santian. Mereka bergabung dengan pasukan pecinta naga dari keluarga kerajaan Xuanling, dan mereka bahkan menghormati 10 pangeran Raja Xuanling. Bagaimanapun, mobilisasi pasukan gigi harimau dan pasukan elang serigala masih memerlukan persetujuan kelompok parlemen di keluarga kerajaan Xuanling, tetapi pasukan pencinta naga ini berada langsung di bawah yurisdiksi Raja Xuanling. Meskipun persyaratan minimum untuk bergabung dengan Legiun Pencinta Naga hanyalah kekuatan Kaisar Do bintang 7, konon Legiun Pencinta Naga di keluarga kerajaan Xuanling tidak berubah selama ratusan tahun di dunia. Bahkan ketika pertama kali bergabung dengan pasukan kecanduan naga dari keluarga kerajaan Xuanling, ia hanyalah seorang pria kuat dengan kekuatan Kaisar Do bintang 7.
Setelah 100 tahun, kekuatannya pasti telah berkembang pesat. Sepertinya kekuatan keluarga kerajaan Xuanling lebih kuat dari yang kukira. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, lalu menatap beberapa orang di depannya. Jika Seng Yan benar-benar ada di keluarga kerajaan Xuanling ini, berapapun biayanya, Xiao Yan ingin mendapatkannya, tetapi Xiao Yan juga telah menemukan latar belakang keluarga kerajaan Xuanling ini. Namun, Xiao Yan tidak terburu-buru. Lagi pula, jangan lupakan identitas Xiao Yan. Apoteker. Xiao Yan juga percaya bahwa seorang apoteker tingkat tinggi, banyak orang akan senang berutang budi. Apa yang diketahui Xiao Yan barusan adalah juga apa yang pernah diceritakan Zhu Tua kepadanya sebelumnya, tetapi melihat orang-orang dari pasukan gigi harimau sekarang, hatinya agak terkejut. Orang dengan cetakan harimau di bahunya seharusnya hanya anggota pasukan gigi harimau. Dikabarkan bahwa kekuatan para pemimpin Legiun Huya cukup mengerikan, bahkan sebanding dengan beberapa wakil ketua aula sekte super. Namun, kekuatan dan kengerian orang ini juga telah mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 5. Hanya satu prajurit di pasukan gigi harimau ini yang memiliki kekuatan mengerikan, dan pasukan gigi harimau ini juga. Xiao Yan juga bergumam. Karena Xiao Yan tahu bahwa ada ratusan orang kuat di pasukan Huya ini, formasi seperti itu cukup menakutkan. Namun, keluarga kerajaan Xuanling ini juga sangat aneh. Mereka memiliki 3 legiun taring harimau, elang serigala, dan naga pencinta naga. Bahkan jika mereka bersatu dalam Suantian-Santian, mereka memiliki kekuatan untuk bertarung. Mengapa? Xiao Yan juga punya ide di benaknya. Hanya saja, ini bukan saatnya untuk memikirkan pertanyaan ini. Aku hanya bisa kembali dan bertanya kepada Zhu Tua. Aku ingin datang ke sini dan mengetahui status Zhu Tua. Mu Yingying di samping juga tampaknya merasakan keanehan Xiao Yan, dan kemudian mata indahnya bergerak sedikit. Kalau ada pekerjaan yang harus kau selesaikan, aku akan mengantar mereka dulu, kata Wenzi kepada Xiao Yan setelah berbicara sebentar dengan petugas bercorak harimau di bahunya. Tuan, silakan. Wenzi perlahan memberi isyarat, lalu sedikit menundukkan tubuhnya. Ayo pergi, kuharap kalian semua akan berjuang untuk mendapatkan energi kali ini. Tetua Su perlahan selesai berbicara, dan juga melangkah ke penghalang di depannya. Ayo pergi. Xiao Yan dan yang lainnya juga saling berpandangan, dan saat berikutnya, mereka tiba-tiba melangkah maju. Kakak beradik yang tinggi, pendek, gemuk, dan kurus itu pun perlahan melangkah maju, lalu melangkah masuk ke dalam penghalang. Pada saat ini, Tetua Zhu dan kelompoknya yang berjumlah 7 orang juga menghilang di pintu masuk penghalang istana bawah tanah dan memasuki istana bawah tanah. Tuan, orang tua tadi tampak agak menakutkan. Seseorang di pintu masuk penghalang tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Apa tugas seorang prajurit?" Teriak perwira bercorak harimau itu juga. "Patuhi perintah dan dengarkan perintah." Prajurit yang mengajukan pertanyaan itu berdiri tegap dalam refleks terkondisi sesaat kemudian. Senang mengetahuinya, jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Orang-orang dari pasukan gigi harimau juga berteriak keras. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aku tidak tahu berapa banyak orang di kolam Kaisar Xuanling yang bisa berhasil kali ini. Meskipun baptisan itu sederhana, hanya sedikit yang dapat bertahan. Aku ingat total 10 orang yang datang terakhir kali, dan akhirnya, tak seorang pun berhasil lolos. Pria bermotif harimau di bahunya perlahan menatap orang-orang yang menghilang, lalu bergumam. Sabu-sabu, 7 orang berjajar perlahan melewati penghalang dan memasuki istana bawah tanah. Xiao Yan dan yang lainnya ingin sekali duduk di sebidang tanah dengan kualitas tanah yang relatif lunak, lalu mata mereka perlahan terbuka. Hal pertama yang terlintas di mata Xiao Yan adalah dikelilingi oleh dinding-dinding guru, dan hanya ada satu jalan di depannya, yaitu lorong gelap. Dengan kedatangan mereka, banyak lampu minyak juga langsung menyala di samping lorong, tetapi setelah diamati lebih dekat, lorong itu sebenarnya dari atas ke bawah. Tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada adalah titik awal, dan lorong itu membentang puluhan meter dengan anak tangga menurun yang mengesankan. Tidak heran itu istana bawah tanah. Xiao Yan juga bergumam, karena kalian berlima telah tiba bersama, kolam Kaisar Xuanling juga dapat memulai perjalanan ini. Tapi aku harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa istana bawah tanah ini adalah tempat terpenting bagi keluarga kerajaan Xuanling kita. Jangan coba-coba menggunakan kekuatan jiwa atau persepsimu untuk mendeteksi apapun. Kalau tidak, kalau terjadi apa-apa. Suara Wenzi juga meninggi beberapa desibel, lalu ia berkata kepada mereka, beberapa orang, terutama Xiao Yan, memelototinya. Lagi pula, ia telah menemukan bahwa jiwa yang berdiri ini cukup kuat. Xiao Yan juga cukup tak berdaya menghadapi hal ini. Lagi pula, ketika ia datang ke tempat yang asing, ia selalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki,
tetapi di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, jelas ada beberapa rahasia tersembunyi. Terlebih lagi, suasana yang gelap itu bahkan membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, bahkan tanpa pengingat Wenzi, Xiao Yan tidak akan pernah melepaskan kekuatan jiwanya tanpa izin. Lagi pula, mudah untuk menemukan yang kuat di istana bawah tanah ini, tetapi kekuatan jiwanya sendiri sedang melawan, itu bukan lelucon. Baiklah. Kelima orang yang berpartisipasi dalam kolam Kaisar Xuanling juga angkat bicara. Halo, nama saya Xiao Shou, dia adik perempuan saya Dapang, dan kami adalah bagian dari keluarga kerajaan Xuanling. Selamat datang di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling untuk berpartisipasi dalam pembaptisan kolam kekaisaran Xuanling. Meskipun kita tidak ikut kompetisi perebutan poin awal karena beberapa hal, kudengar kau berhasil mengalahkan Kaisar Hantu Kembar dan memenangkan juara pertama. Kau akan menjadi lawan yang langka. Tapi kami adalah bagian dari keluarga kerajaan Xuanling, kata pria jangkung dan kurus itu perlahan kepada Xiao Yan. Alis Xiao Yan berkerut saat mendengar kata-kata itu. Jelas, ketika dia melihat kedua kakak beradik itu, dia merasakan gejolak yang sangat aneh dari mereka. Seolah-olah mereka berdua memiliki sesuatu yang tabu bagi Xiao Yan, tetapi di pintu masuk istana bawah tanah, keduanya tidak berbicara, dan Xiao Yan tidak berhenti di situ. Halo, kami adalah bagian dari Paviliun Dupa Terbakar. Kami datang ke sini untuk melihat kemegahan istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling. Di sisi lain, kami juga di sini untuk mengambil kualifikasi memasuki kolam kekaisaran Xuanling. Mu Yingying juga sedikit melangkah maju, lalu berkata kepada pria ramping itu. Wanita yang tegas, aku harap bisa masuk ke kolam Kaisar Xuanling nanti, kau masih berani, kata adik perempuan Xiao Shu, Dava. Ini tidak akan mengganggumu lagi. Mu Yingying juga mendengus dingin, jelas dia tidak tahan dengan sikap arogan dan mendominasi mereka berdua, jadi dia berkata. Berhentilah sejenak, berhentilah berdebat. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Wenzi juga melotot ke arah saudara-saudara yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus di sampingnya. Baik, guru nasional. Menghadapi ketegasan Wenzi, mereka berdua tidak punya pilihan selain menyerah dalam pertarungan melawan Xiao Yan dan yang lainnya. Kolam Kaisar Xuanling memiliki banyak khasiat magis, tetapi satu hal yang pasti, kolam ini dapat membaptis Doqi dalam tubuhmu dan menghilangkan kotoran dalam tubuhmu, sehingga mencapai tujuan kemurnian, agar kamu dapat melangkah ke Kaisar Do Bintang 6 di masa depan. Bersiaplah, karena setiap pembangkit tenaga listrik, ketika Do di Bintang 5 disempurnakan, akan disambut dengan kesengsaraan guntur. Kamu hanya bisa naik ke Kaisar Do Bintang 6 jika kamu tetap berpegang pada masa lalu. Kalau tidak, kamu hanya akan terjebak di level sempurna Kaisar Do Bintang 5 seumur hidupmu. Untuk efek lainnya, terserah padamu untuk menemukannya sendiri. Wenzi juga tersenyum perlahan. Setelah Wenzi selesai berbicara, Mu Feng, yang berada di sampingnya, membuka mulutnya karena terkejut, jelas terkejut oleh kata-kata Wenzi. Karena dikabarkan bahwa kolam Kaisar Xuanling ini memiliki banyak fungsi, namun ini satu-satunya yang belum disebutkan. Kolam Kaisar Xuanling ini hanyalah batu loncatan bagi mereka untuk maju ke Kaisar Do Bintang 6. Karena semuanya sudah siap, ayo pergi, kata Wenzi perlahan, lalu berjalan turun lebih dulu. Ayo pergi, anak-anak kecil, biarkan aku memperhatikan dua orang dari keluarga kekaisaran Xuanling ini. Mereka telah memasuki kolam kekaisaran Xuanling. Jika mereka bisa, jangan biarkan mereka memiliki kualifikasi untuk menyentuh kolam kekaisaran Xuanling. Suara Zulao juga perlahan muncul di hati Xiao Yan dan yang lainnya. Apa maksudnya ini? Ketiganya juga bingung, meskipun mereka tidak tahu apa maksudnya, tetapi karena Tuan Zhu akan mempercayakannya kepada mereka, mereka perlu memikirkannya, jadi mereka pun menuliskannya di dalam hati, lalu mengikuti Wenzi. Tik-tok, suara tetesan air terdengar sangat keras di lorong yang sunyi ini. Dalam beberapa menit, sekelompok 7 orang juga melewati lorong itu, dan kemudian sampai di tempat yang agak kosong. Di sini, saat datang ke sini, Xiao Yan juga menemukan beberapa kelainan di ruang ini untuk pertama kalinya. Suara tetesan air yang berirama membuat mereka semua waspada dalam hati. Meskipun terdengar suara tetesan air, ketika mereka sampai di lantai pertama istana bawah tanah, yang mereka lihat hanyalah tempat kosong. Selain itu, tidak ada yang lain. Ini adalah ruang yang sangat kosong, dan ruang itu dipenuhi dengan aroma yang sangat memikat. Jika diperhatikan lebih dekat, ruang di sini berbentuk lingkaran, dan terdapat bangunan persegi di tengahnya. Kelihatannya agak mirip altar pengorbanan. Bagaimana caraku ke kolam Kaisar Xuanling?
Xiao Yan juga bergumam. Jelas, meskipun ia tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi lantai pertama istana bawah tanah, Xiao Yan tahu itu. Itu adalah lantai pertama istana bawah tanah ini. Namun tempat ini sangat kosong, kecuali lorong yang menuju ke sana dan benda yang tampak seperti altar di depannya, tidak ada lorong lain. Hehe, jangan heran, ini lantai pertama istana bawah tanah, dan disinilah tempatmu menuju kolam Kaisar Xuanling. Apakah kamu melihat altar di tengahnya? Itu formasi teleportasi luar angkasa. Suara tetua Zhu juga perlahan terdengar di istana bawah tanah. Formasi teleportasi luar angkasa. Mata Xiao Yan menjadi bingung ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, jika altar di depannya adalah formasi teleportasi luar angkasa, semuanya akan masuk akal. Tuan Zhu berkata itu benar, tetapi yang lebih penting, formasi teleportasi ruang angkasa di lantai pertama istana bawah tanah juga dibangun oleh kelompok Zhu tua. Wenzi juga tersenyum perlahan, tetapi wajahnya berubah seketika. Ia sangat tidak senang dan melesat pergi. Rupanya, bahkan Wenzi pun enggan mengingatnya. Lagi pula, ketika ia meminta Zhu Jin datang untuk membangun formasi teleportasi luar angkasa, hal itu menghabiskan banyak sumber daya keuangan mereka. Sepertinya pemahaman Zhu Lao tentang permainan ini juga telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Ketika aku kembali, aku harus mengikuti Zhu Lao untuk mempelajari esensi formasi. Xiao Yan juga punya rencana di dalam hatinya. Lagi pula, meskipun dia juga seorang ahli formasi bertarung, sampai batas tertentu, pemahamannya tentang formasi juga masih dalam keadaan ketidaktahuan. Baiklah, waktunya hampir habis. Sekarang, mari kami terima kamu dulu. Ingatlah, kolam Kaisar Xuanling sangat berharga, dan hanya memenuhi syarat untuk hidup tidak berarti Anda bisa hidup dengan cukup banyak manfaat. Semuanya tergantung padamu. Lagi pula, kolam Kaisar Xuanling hanya bisa membiarkanmu tinggal di dalamnya paling lama sebulan. Bagaimanapun juga, kau akan terdorong keluar oleh kolam Kaisar Xuanling setelah sebulan, kata Wenzi ringan sambil membawa kipas bulu. Ya, kelima orang itu menjawab serempak. Xiao Yan juga memperhatikan tatapan berapi-api di mata Xiao Shu dan Dapang, seolah mereka menang. Sabu-sabu, detik berikutnya, kekuatan yang luar biasa agung muncul di tangan Wenzi, lalu perlahan-lahan menyuntikkannya ke altar di tengah. Dengan suntikan semangat juang Wenzi yang besar, cahaya yang menyilaukan juga terpancar dari altar yang redup. Tuan, tolong aku, Wenzi juga berteriak pada bos Zhu. Pergi. Sebelum Wenzi selesai berbicara, aura dendam keperakan Zhu Lao perlahan memancar, dan pada saat yang sama, aura dendam keperakan yang mengandung kekuatan hidup dan mati juga perlahan meresap ke seluruh ruangan. Munculnya dua kekuatan tersebut menyebabkan ruang bergetar sedikit. Saat berikutnya, altar di tempat itu juga menjadi terang, lalu perlahan memancarkan gelombang yang amat menakutkan. Masuk, suara tetua Zhu juga terdengar. Baiklah, detik berikutnya, mereka berlima juga melangkah ke formasi teleportasi luar angkasa di atas altar. Begitu dia melangkah ke altar, dia merasakan kekuatan hisap samar yang mengunci Xiao Yan dan yang lainnya dengan kuat. Mu Yingying juga sedikit terburu-buru. Jelas ini pertama kalinya dia menahan formasi teleportasi luar angkasa ini, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Sen, gunakan semangat juangmu untuk melindungi dirimu. Tepat ketika Mu Yingying sedang terburu-buru, sebuah suara lembut bergema di telinganya. Mu Yingying mengangkat kepalanya dan mendapati bahwa itu adalah Xiao Yan. Pada saat yang sama, telapak tangan lebar Xiao Yan juga perlahan menarik tangan giok Mu Yingying, dan kemudian nyala api Doqi yang sangat lembut juga perlahan menyelimuti Mu Yingying. Mengapa telapak tangan Mu Yingying ini begitu panas? Itulah pikiran pertama Xiao Yan, tetapi sudah terlambat untuk berpikir, formasi teleportasi ruang angkasa ini telah didorong hingga batasnya. Xiao Yan ini benar-benar terlihat seperti kakak laki-laki. Mu Yingying juga menatap Xiao Yan dengan tatapan kosong, lalu menggigit bibirnya pelan, berpikir dalam hatinya. Cahaya itu semakin terang, dan dengan dukungan semangat juang Wenzi dan Zhu Lao yang terus-menerus, mereka berlima pun menghilang dalam sekejap. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan berhasil kali ini. Wenzi pun menarik kembali tenaganya, lalu menatap kelima orang yang menghilang itu dan bergumam. Ada angka tertentu di dalam kegelapan, kata Zhu Lao perlahan, lalu menatap ke suatu tempat di atas altar di istana bawah tanah. Di mana ruangnya tampak berbeda dari tempat lain. Tuan, ayo pergi. Lelangnya hampir dimulai sebulan lagi, kata Wenzi buru-buru. Ayo pergi. Mendengar itu, Zhu Lao tidak berhenti di situ, dan langsung kembali ke pintu keluar. Bajingan Zhu Jin ini semakin kuat. Dan bagaimana dia menemukan pintu masuk ke istana bawah tanah ini?
Wenzi juga melirik ke tempat yang agak aneh itu, lalu meninggalkan istana bawah tanah itu tanpa henti. Dengan kepergian Wenzi dan Sujin, ketenangan kembali pulih di istana bawah tanah ini. Raja, sepertinya fluktuasi ini, mereka telah memasuki kolam Kaisar Xuanling. Seorang pria yang dikelilingi oleh energi hitam juga dengan hormat menghadap Kaisar Xuanling di depannya. Haha, karena keluarga kerajaan Xuanlingku tidak bisa mendapatkan sesuatu, kalian Pavilion Fenxiang juga ingin mendapatkannya. Ingat, jangan tetap hidup. Raja Xuanling juga menunjuk ke arah leher, dan beberapa matanya penuh dengan kebanggaan. Ya, mendengar ini, pria berbaju hitam itu pun mundur ke area sekitarnya. Menyala kematian selama ribuan tahun adalah perlawanan. Tapi setelah aku mendapatkan saripati darah ular piton menelan 9 warna, hari itu adalah hari di mana kau menyerah. Pada saat itu, aku akan menjadi Raja Xuanzan. Hahaha, Raja Xuanling juga tertawa. Sabu-sabu, kelima orang itu melewati formasi teleportasi luar angkasa, dan juga tiba di tempat yang tidak dikenal. Kamu baik-baik saja. Tepat setelah mendarat, sebelum Xiaoyan sempat melihat sekeliling, Mu Yingying, yang menemukan tangan giok yang dipegangnya, menatap kosong ke arahnya. Pandangannya kabur, seakan-akan dia tengah asyik berpikir. Saat suara Xiaoyan jatuh, Xiao Shou, Dapang, dan Mu Feng juga menatap Xiaoyan dan Mu Yingying, jelas mereka sangat samar-samar tentang hubungan mereka. Apa? Aku baik-baik saja. Wajah Mu Yingying pun ikut memerah, lalu dia langsung menarik kembali tangan gioknya, bagaikan pangeran yang melompat-lompat bagaikan rusa. Benar-benar sapi. Mu Feng juga mengacungkan jempol pada Xiaoyan, lalu berkata, "Pergi, pergi, pergi. Ayo kita mulai." Xiaoyan tidak peduli dengan orang-orang ini, dan langsung melihat ke tempat yang asing ini, tetapi kecelakaan itu terjadi tepat pada saat ini. Xiaoyan dan yang lainnya juga memenuhi syarat untuk memasuki kolam Kaisar Xuanling. Sepertinya formasi teleportasi ruang angkasa di lantai pertama istana bawah tanah adalah pintu masuk ke kolam Kaisar Xuanling ini. Xiaoyan berpikir begitu dalam hatinya. Dengan cahaya menyilaukan yang bersinar, Xiaoyan dan yang lainnya juga menghilang ke istana bawah tanah, dan saat berikutnya, mereka berlima juga muncul kembali di tempat baru. Melihat sekeliling, tempat mereka berlima berada saat ini juga merupakan formasi teleportasi luar angkasa, yang jelas terkait dengan kunci lapis pertama istana bawah tanah. Altar beberapa zang dari formasi teleportasi ruang angkasa di sini jelas terhubung ke istana bawah tanah, dan Xiaoyan juga menemukan bahwa ada jalan tidak jauh dari sana, dan tidak diketahui kemana jalan itu mengarah. "Ayo pergi!" teriak Xiao Shu dan Dafatang begitu mendarat, lalu mereka berlari bergandengan tangan, dan langsung menghilang di samping Xiaoyan dan yang lainnya. Mereka menuruni tangga, menghadap ke arah yang sedikit lebih jauh, sekitar 5 meter. Berlari melewati lorong lebar di kiri dan kanan. Apa yang mereka lakukan? Mu Feng juga bertanya-tanya. Tidak, cepatlah. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang sedang direncanakan kedua orang ini, tidak diragukan lagi bahwa mereka berdua adalah yang terbaik di keluarga kerajaan Xuanling, dan kolam kekaisaran Xuanling ini juga milik keluarga kekaisaran Xuanling. Tak terelakkan bahwa mereka berdua akan mengetahui sesuatu yang bahkan tidak diketahui Xiaoyan. Ketika Mu Yingying dan Mu Feng mendengar kata-kata itu, mereka juga mengangguk pada Xiaoyan, lalu mengusir mereka. Dengan kemampuan Kaisar Do Bintang 4 milik Mu Yingying yang berhasil menyentuh level Kaisar Do Bintang 5, bahkan jika kekuatan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu telah mencapai level Kaisar Do Bintang 5, Mu Yingying masih agak percaya diri, dan mengejar keduanya tidak layak disebut. Xiaoyan berada di belakang keempatnya, mengejar dan melepaskan jiwa besar, dan kemudian matanya menjadi aneh. Kolam Kaisar Xuanling. Jadi, seharusnya di sini ada sungai. Kenapa aku tidak melihat sungai atau suara air mengalir, pikir Xiaoyan dalam hatinya. Saat berikutnya, sebelum Xiaoyan memikirkannya, ada suatu hasil. Ini, Xiaoyan juga menghentikan langkahnya, lalu menatap kosong ke tanah di bawah kakinya. Karena Xiaoyan juga merasakannya, tentu tidak masuk akal mengapa ada bagian yang menonjol di tengah jalan yang tampaknya datar ini. "Xiaoyan, ada apa denganmu?" Mu Yingying di samping juga menyadari ada yang aneh di sini. Ia tidak mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengejar kedua kakak beradik itu. Ia justru memperhatikan Xiaoyan dari samping. Melihat Xiaoyan, sorot mata Yan berubah aneh. Ia pun ikut berhenti. Lalu, ia berjalan kembali dan berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, apa yang kau temukan?" Mu Feng juga menyadari bahwa ini jelas bukan kolam Kaisar Xuanling, dan langsung bertanya. "Begitu saya datang ke sini, saya menyadari ada sesuatu yang salah. Lihat, apa yang ada di bawah kakiku."
Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia berjongkok dan menunjuk batu berwarna aneh di bawah kakinya. Bukankah ini batu biasa? Mu Yingying juga bertanya-tanya. Meskipun batu ini cukup menonjol dan istimewa, tampaknya tidak memiliki efek yang berarti. Apa yang ditemukan Xiaoyan? Bagaimana menurutmu, Mu Feng? Xiaoyan tidak menyangka Mu Yingying begini, dan langsung menoleh menghadap Mu Feng. Batu ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia juga memegang dahinya dengan satu tangan dan mencoba mengingat. Ini adalah jenis batu yang tidak palsu. Tapi itu juga punya nama. Batu asal ikan. Xiaoyan juga perlahan melihat batu di tanah dan berkata, batu asal ikan. Mu Yingying juga menggigit bibirnya sedikit, lalu berjongkok sedikit dengan rasa ingin tahu dan melihat batu yang ditunjuk Xiaoyan. Di tanah datar, sebuah batu yang menonjol juga muncul. Setelah dia mati lebih dekat, itu adalah batu yang agak aneh, menunjukkan bentuk yang tidak beraturan, tetapi telapak tangan Mu Yingying baru saja menyentuhnya, dan ada sensasi dingin yang luar biasa yang menjalar ke seluruh tubuh. Batu ini aneh sekali, sepertinya ada kekuatan tertentu di dalamnya. Mu Yingying juga membuat penilaian setelah kontak singkat. Ya, ini adalah batu asal ikan. Legenda itu adalah batu yang agak langka. Nilainya mirip dengan Najing. Batu ini dapat menyerap atau menyimpan doqi atau kekuatan misterius tertentu sehingga orang dapat menyerapnya. Mu Feng juga berkata perlahan, jelas kata-kata Xiaoyan dan Mu Yingying juga mengingatkan Mu Feng. Sesuatu tentang batu asal ikan ini. Apa yang dikatakan Mu Feng tidak salah. Namun, nilai batu asal ikan ini lebih dari itu. Kecuali apa yang kau katakan, Mu Feng, sejauh yang kutahu, setiap kelahiran batu asal ikan ini berkaitan dengan kejatuhan seorang pria kuat, dan hanya kejatuhan seorang pria kuat yang terbentuk. Ikan yang disebut di sini juga punya gelarnya sendiri. Tian Muyu, Xiaoyan juga berkata perlahan. Apa itu, Tian Muyu? Mu Feng juga setengah tahu lalu bertanya. Tian Muyu tidak merujuk pada satu orang atau makhluk, melainkan sekelompok ikan yang pernah menyebabkan kepanikan dalam 3 hari Suantian, kata Xiaoyan perlahan. Ras Tian Muyu awalnya hanyalah ras kecil di lautan di Suantian San, dan dimangsa oleh manusia sepanjang tahun. Namun, entah apa yang terjadi di awal mulanya, ras Tian Muyu memiliki kemampuan untuk berkultivasi. Dengan jumlah mereka yang besar, mereka juga membawa bencana bagi Suantian San. Lalu ada 9 tokoh kuat sejati dalam ras Tian Muyu, dan mereka adalah perwakilan dari klan Tian Muyu mereka. Adapun batu sumber ikan ini, artinya disinilah tempat 9 orang kuat di antara ikan Tianmu jatuh. Karena batu asal ikan ini hanya akan muncul setelah kejatuhan 9 ahli klan Tianmuyu. Tatapan Xiaoyan pun menjadi sulit untuk dilihat. Karena ini jelas-jelas apa yang dikatakan Zulao kepadanya, tetapi kekuatan 9 orang kuat klan Tianmuyu tidak lemah. Simpan dulu batu sumber ikan ini, kurasa masih berguna untuk sementara waktu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, matanya memanas. Kemudian pada saat berikutnya, api putih susu muncul di seluruh tubuh, perlahan-lahan melilit telapak tangan, dan tanpa ampun mencabut batu yuyuan yang tertanam di tanah. Brengsek, benda ini tidak bisa ditarik keluar. Xiaoyan juga menunjukkan ekspresi berpikir, lalu matanya terus berputar.